Baho pada panca kara pada tanah liawe. Boho perpanca berarti banyak menipu. Dia lakukan penipuan, dia mengambil hak orang lain. Hak orang lain itu dirampas, diambil secara paksa dengan tidak halal, dengan tidak benar dia kuasai. Kemudian sutradara pe an lutawe. Dia kembali ke rumah, dia berikan itu kepada anak istrinya. Yang dia dapatkan dengan tidak halal tadi, dengan cara menipu orang, merampas, merampok, nggak halal, dia cari nafkah itu dia kasih ke istrinya, dia kasih ke anaknya. Mana mere pule kapatena kija, kata Pagat Kabirji. Hati-hati wahai pikiran pul kewi. Secara tidak sadar pun jangan kita buat kapata. Jangan kita buat tipu-tipu. Jangan kita ambil yang bukan hak kita. Antana bera tere jia pahalija. Karena apa? Pada akhirnya kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan itu semua. Kita mungkin berbuat nggak benar, mengambil hak orang lain, merampok, mencuri, menipu. Tujuannya kita ambil, kita kasih untuk yang lain. Entah keluarga, entah anak, entah istri, entah pasangan, siapapun. Tapi hisab kitabnya yang harus bertanggung jawab nanti siapa? Kita sendiri yang melakukan itu. Jadi ini seperti Sakhi Pagat Balemik. Di dalam Guru Granth Sahib Ji, nama Balemik ini muncul beberapa kali. Dia nggak ada tulis Bani, tapi dia punya nama itu berapa kali dalam Guru Granth Sahib Ji. Kalau kita buat Sahaj Path, kita baca part, maka kita akan ketemu. Balmik ini namanya terdapat di dalam Sri Guru Granth Sahib Ji. Nama awalnya dia adalah Ratnakar. Persis ini, seperti hukum nama hari ini, kisah hidupnya Balmik itu seperti itulah dia. Nama awalnya Ratnakar. Apa Ratnakar punya kerja? Berburu hewan, tapi di samping berburu, dia juga merampok dari orang. Dia curi barang orang. Dia ambil kepemilikan orang, hak orang lain yang bukan hak dia, dia ambil. Di hutan-hutan gitu ada musafir, orang lewat, orang berkelana, itu dia rampok, dia rampas. Ada yang melawan orangnya dia bunuh. Di samping itu dia berburu juga. Banyak januar-januar, binatang-binatang dia matikan juga. Nah, sampailah pada satu waktu di mana yang dia tangkap itu adalah seorang rishi, seorang bijaksana, yang dalam beberapa tradisi itu disebutkan Narada Muni. Itu dia tangkap. Orang rishi tadi, orang bijaksana itu, dia tangkap, dia ikat di pohon. Mana? Apa yang kau punya? Barang bawaanmu, kasih. Kalau kau nggak kasih, maka kau akan dihabisin. Kau akan dibunuh, kata si Balmik yang waktu itu namanya Ratnakar. Kasih kepemilikanmu. Apa yang kau bawa, harta benda semua. Si rishi itu bilang, kami ini rishi. Gak ada kami punya kepemilikan itu gak ada. Gak punya apa-apa. Wah, si Ratnakar ini balas lagi. Itu akal-akalanmu aja. Jangan bohong-bohong. Cepat kasih. Rishi kemudian tanya sama si Ratnakar. Gini aja. Kami tanya, kau melakukan ini untuk apa semuanya?
Kau rampok orang, kau curi, kau ambil hak orang lain. Sebenarnya untuk apa kau lakukan ini? Ratanagar bilang, ya untuk keluarga aku. Aku bawa ke rumah, apa rampokan, apa curian aku kasih ke anak istri aku, supaya bisa mereka terpenuhi kebutuhannya, mereka senang. Rishi itu bilang, kalau gitu Ratanagar, kau curi ini semua, kau ambil, kau kasih sama keluargamu. Tapi sekarang kau pulang, kau tanya sama keluargamu itu, anak istrimu tadi. Apakah mereka juga mau menanggung dosa yang karenanya kau lakukan ini semua? Rishi bilang sama Ratanagar, tanya, kau lakukan ini untuk mereka kan? Anak istrimu kan? Iya. Tanya sama mereka, mereka dapat dari kau apa yang kau curi, apa yang kau maling. Hasilnya kau bagi sama mereka, tapi dosanya mau nggak mereka bagi? Mereka terima juga. Ya udah aku dosa juga. Ditanyalah Ratanagar ini ke anak istrinya di rumah. Kalian mau nggak bagi dosa aku ini? Terima juga kita bagi sama. Anak istrinya bilang enggak lah. Balik lagi dia kepada si Rishi Muni itu. Udah ketemu jawabannya kata Rishi. Sudah ketemu. Jadi apa sekarang yang terjadi? Dia buka itu Rishi punya ikatan tadi, tali. Dia buka, dia sekarang udah jadi paham. Bahwa ini tadi, Antanabera tere jia pehelije. Apapun kita buat, bagaimanapun, kita kasih kemana, sama siapa, berapa banyak, akhirnya yang nggak benar kita lakukan untuk orang itu kita sendiri yang harus kasih hisab kitabnya, perhitungannya. Dia sadar, dia minta petunjuk dari Rishi itu. Bagaimana caranya Rishi? Aku mau baliklah ke jalan yang benar. Kisah pertobatan. Itu selalu kita jumpai dari saksi-saksi yang ada. Rishi bilang, Ram Abul, ucapkan Ram, ucapkan nama Tuhan. Tapi yang namanya orang selama hidupnya dia berbuat jahat. Gak bisa itu. Akan terucap dari mulutnya. Karena apa? Nam punya berdayai itu bukan sembarang orang. Bisa enak-enaknya aja ucapin. Seenak-enak hatinya aja nggak bisa. Orang yang dia punya puri zindagi, dia buat banyak maksiat, dosa, tiba-tiba disuruh ucap nama Tuhan, apa bisa? Nggak bisa. Si Ratanagar tadi, bolak-balik dia coba, tapi yang namanya Ram itu nggak bisa keluar dari mulutnya. Orang pun begitu. Selama hidupnya masih dia muda, semua dosa dia buat, dia nggak benar, dia nggak baik, dia nikmati itu dosa. Pikirannya apa? Nanti waktu tua mau tobat, nggak bisa. Nggak akan bisa. Dan bukan seperti itu harusnya. Makanya yang seperti Gainiji bilang, orang itu lucu. Waktu dia muda, dia sehat, dia bisa duduk congklimar, dia bisa jalan bagus, suaranya kencang, matanya ini bisa melihat jelas, kupingnya ini bisa dengar jelas. Dia nggak mau pakai. Untuk di Gurdwara itu kakinya dia nggak mau pakai kesengget, matanya nggak mau dia lihat untuk baca bani, telinganya nggak mau dia pakai untuk dengar kirtan, lututnya ini dia nggak mau pakai untuk congklimar. Udah tua, baru semangatnya datang ke Gurdwara, jalannya pun udah susah, ngomongnya pun udah nggak kedengaran, matanya pun udah buram, telinganya pun udah peka, baru mau datang. Harusnya waktu muda itu udah dimulai. Tuanya udah nggak usah susah lagi, nggak usah paksa-paksa Gurdwara, duduk rumah aja udah kalau nggak sehat. Iya kan? Duduk rumah aja kalau nggak sehat udah. Tinggal menikmati. Nah sama seperti Balmik tadi, Ratanagar itu dia bilang, nggak bisa aku ini, gimana caranya? Tapi aku pengen kali tobat, balik ke jalan yang benar. Untunglah Rishi itu baik, dia kasih satu trika cara.
Kau nggak bisa bilang Ram karena kau terlampau banyak dosamu, Ratnakar. Tapi ada satu cara, kau ucap Mar. Secara cepat kau ucap Mar, 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 Mar. Mar, Mar, Mar dia ucap lama-lama jadi Ram. Kan Mar itu M-A-R. Sementara Ram itu R-A-M. Jadi Mar, 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 Mar. Lama-lama jadi Ram, 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 Ram. Begitu dia lakukan itu terus, benar-benar pikiran dia udah bersatu dengan Waheguru. Dia nggak buka dia punya congkedimar sampai dia itu jadi sarang semut. Semut itu buat sarang di badannya dia bertumpuk gini sampai jadi gunung. Itulah disebut Balmik. Maka nama dia berubah jadi dari Ratnakar jadi Balmik. काहे ना बाल्मीकि देख किस जात ते के पदे अमर्यो राम pagat besik. Persis kan seperti yang hukam nama pada hari ini Pagat Kebirji sampaikan, itu diingatkan sama kita juga. Bahwa perpanche kar pertan liave sutadara pe an lutave man mere puli kapatna कीजिए अंत न बेरा तेरे जिय पहली जय गुरु